Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 14 ayat 6 yang berbunyi, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah melakukan segala sesuatu untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan Yesus. Pada kenyataan kehidupan kita sebagai umat manusia milik Tuhan sehari-hari, sering terjadi adanya perbedaan pemahaman tentang firman Tuhan di antara sesama orang yang beriman percaya kepada Kristus ini, khususnya tentang perbedaan adalah hal yang tidak terlalu serius terhadap keimanan dan kepercayaan kita. Di dalam mengatasi perbedaan pendapat atas hal-hal yang tidak terlalu penting itu semua, maka firman Tuhan ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita jangan menjadi saling menghakimi karena merasa pendapat kita yang paling benar, tetapi hendaknya kita menjadi saling menghargai pendapat dari saudara-saudara kita. Dan apapun yang kita lakukan hendaknya kita landasi dengan motivasi untuk bersyukur, berterima kasih, guna menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi untuk mengatasi perbedaan serius akan hal yang berhubungan dengan keimanan kepercayaan kita, maka kita wajib menguji pendapat kita. Apakah pendapat kita itu dilandasi oleh motivasi untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan sungguh-sungguh karena beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja sebagai anak Allah dan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia, atau tidak? Kalau kita masih ragu-ragu akan iman percaya kita itu, maka kita wajib memohon pertolongan dan urapan dari Roh Kudus supaya Dia berkenan memberikan petunjuk yang jelas agar kita dapat menguatkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja sebagai satu-satunya Raja, Kepala, dan Tuhan serta Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, maka kita sebagai pribadi atau keluarga orang yang beriman percaya kepada Kristus ini hendaknya selalu memohon pertolongan Roh Kudus agar Dia berkenan membimbing kita untuk rindu mendengar atau membaca dan merenungkan firman Tuhan senantiasa setiap waktunya atau setiap harinya. Dan oleh karena itu, Dia harus kita andalkan sepenuhnya sebagai sumber jawaban kehidupan rohani kita. Dengan demikian, iman percaya kita akan kokoh, kuat, dan teguh, dan kita selalu rindu untuk hidup menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Di dalam apa yang kita harus berlakukan, maka ingatlah akan Roma 14 ayat 8 ini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk melakukan segala sesuatu di dalam hidup yang masih Tuhan beri kepada kami ini adalah untuk menyatakan rasa syukur, rasa terima kasih kami dengan motivasi hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik atas diri kami ini umat-Mu.
Dan sekarang kami juga hendak serahkan bahwa segala sesuatu yang kami lakukan itu memang benar-benar dengan tujuan untuk Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kami sendiri, karena Tuhanlah yang sudah memuliakan diri kami dari yang berdosa. Tuhan telah hapus segala dosa kesalahan kami. Itu sebabnya supaya kami senantiasa berkomitmen untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Bapa yang Maha Baik, ketika kami juga saat ini sedang menghadapi adanya pergumulan yang mengakibatkan oleh permasalahan pergumulan kami itu, kami jatuh ke dalam suasana sakit penyakit di tubuh jasmani kami ini, juga dampak dari penyakit rohani yang karenanya sangat mempengaruhi seluruh keberadaan diri kami. Maka tolong Tuhan ampuni akan segala dosa kesalahan kami, supaya jangan menjadi penghalang bagi kami untuk hidup kudus, untuk hidup yang dekat denganmu, hidup yang senantiasa mau menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya mau membaca, mendengarkan, merenungkan, dan juga langsung dapat memberlakukan firman-Mu itu dalam kemurnian maupun kekudusan yang Tuhan karuniakan melalui pertolongan Roh Kudus, sehingga apa yang kami kerjakan itu benar-benar demi untuk memuji memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus. Terimalah doa kami dan sambutlah hanya menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami, karena kami percaya Tuhan akan melengkapinya dan bahkan menyembuhkan juga sakit penyakit kami dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berharap, bersyukur dengan sepenuh hati kami.